Oke, halo semuanya. Jadi balik lagi sama video di DIY Jadi hari ini kita nggak ngebahas tentang bahasa pemrograman, gua nggak bakal buat tutorial, tapi gue mau bahas yang kayaknya ini pertanyaan yang banyak orang dan menurut gue juga cocok gue bagi pengalaman gue di channel ini, yaitu apakah worth it untuk masuk ke IT atau enggak? Masuk ke dunia IT itu worth it gak sih? Karena emang belakangan itu, bukan belakangan ini sih, kayaknya udah hampir semenjak AI rame dan lain-lain, orang itu udah mulai ada bahkan yang switch career gitu kan ke pekerjaan di bidang IT gitu loh. Worth it gak sih di bidang IT? Atau mungkin kalian yang lagi nonton video ini tuh masih SMA atau SMK, terus ya kayaknya mau coba nih terjun ke dunia IT, mau kerja di bidang IT itu worth it atau enggak. Jadi video ini buat ngebahas, khusus buat ngebahas itu. Sebagai orang yang benar-benar awam, ya, bisa kita tahu IT itu biasanya apa? Mungkin kalian tahu itu IT kan pasti ngeprogramming ya, mungkin kayak gua dulu kayak ngotak-ngatik PC. Contoh gua ngotak-ngatik laptop nih, contoh ada problem apa, ada blue screen, terus kayaknya gua mau nge-solve nih mungkin, atau kalian lihat nih dulu iseng-iseng main command prompt terus ketik tree gini. Wih, jadi keluar banyak jadi kayak gacor gitu. Mungkin kalian taunya yang kayak gini mungkin ya. Yang hack-hack gitu. Ya banyak ya orang ya tahu ke IT banyak ya, tapi sebenarnya kenyataannya itu pas kita masuk ke IT, apakah pekerjaannya banyak? Iya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, gue searching aja langsung. Banyak ya. Contoh software engineer nih, banyak ya, web developer, mobile developer, pokoknya aplikasi buat itu, data scientist, data analis, itu juga ada cyber security spesialis, ada cyber security analis, ada IT project manager juga ada, trainer, apalagi ada lecturer yang kayak gue lakuin sekarang kan secara yang langsung gue sedang mengajarkan ilmu, masuknya ke situ. Terus ada network engineering, ada yang apa sih, IT support juga. Kalau misalnya kalian belum tahu, IT support itu basically kalau misalnya kalian ada masalah nih, kontak ke customer service yang biasanya itu diarahkan ke IT support gitu ya. Kayak ya itu buat kalian-kalian yang dulu mungkin kalau misalnya emang pernah punya pengalaman mungkin kayak aduh nih ponsel nih ngehang nih, contohnya nih contoh gue nih ponsel gue nih ya gak nyala-nyala nih, contohnya nih ini gue nyalain gak nyala-nyala nih, caranya dibugnya gimana ya, masuknya ke IT support gitu. Atau game developer, kalian suka main game, gue mau coba buat game gitu, kayaknya gede nih, emang gede. Apalagi masuk ke AI. Sekarang kita namanya ada AI engineer dan ini emang lagi demand-nya lumayan gede gitu. Bukan gede sih, tapi potensinya gede dan emang banyak lagi dicari gitu loh. Menurut gue ya. Nah, tapi worth it atau enggaknya itu sebenarnya balik lagi ke kalian. Kalau kalian masuk ke IT buat gaji, ya emang bener ya. Kalau misalnya kita lihat aja gaji, contoh software engineer ya. Software engineer kayaknya lumayan banyak sih yang mau sih. Coba aja gaji software engineer di entry level aja, kalau misalkan kalian emang bagus gitu ya, biasanya udah hampir sekitar UMR. Kalau dapat yang bagus ya, offer bagus. Ini kita ngomongnya offer bagus ya. Kalau perusahaan emang mapan dan lain, biasanya kan bakal dapat UMR atau bahkan di atas UMR. Itu baru entry. Kita coba ya entry level ya. Kita coba entry level dulu. Kisarannya pun masih sekitaran segitu. Dia mungkin kalian bisa expect sekitaran UMR atau ya maybe di bawah UMR dikit. Tapi kan udah lihat ini entry level aja gede gitu ya. Coba lagi deh yang lain deh. Game developer deh. Mungkin buat yang suka buat game ya. Kita coba cek deh. Game developer tuh bahkan di sekitar UMR masih sama juga. Sekitar UMR 4 sampai 6 masih ya di bawah UMR tipis, tapi kalian bisa lihat kan ini untuk entry level aja udah kayak gini. Tapi ada tapinya. Justru karena banyak orang mau nih, gue mau jadi IT, mau jadi IT ini. Sekarang pasar IT itu demand-nya dikit. Demand-nya dikit nih. Nih demand-nya dikit. Tapi prospek atau kayak yang jadi programmer atau mau terjun tuh banyak banget. Jadinya itu kalian tuh pasti difilter keras. Contohnya paling pertama lulusan kuliah ya. Contohnya faktornya nih ya, gue sambil catat di sini ya. Faktor yang mempengaruhi eh, kerja nanti ya, nyari kerja nanti ya. Langsung catat aja ya. Oke.
Ini gue gedein dikit aja biar kalian bisa lihat. Ya, faktor nyari kerja nanti. Kemungkinan besar pertama itu adalah pasti tingkat pendidikan. Ini pasti dilihat. Mau nggak mau pasti biasanya mereka akan ngeliat tingkat pendidikan lu itu di SMA atau SMK. Terus kalian ada pengalaman apa? Dan kalau misalnya kalian baru kayak gue, ya SMA nih, baru lulus, nggak ada pengalaman, tidak menempuh S1 gitu. Apalagi bidang IT. Susah. Karena mana kalau misalkan lihat, pasti biasanya persyaratan paling minimal tuh S1 atau sedang menempuh untuk internship biasanya di bidang IT. Atau ini sebenarnya bisa juga bisa disingkirin. Ada beberapa yang bagus. Itu dengan cara satu lagi. Kalau kalian punya banyak project. Project yang dikerjakan. Yang dikerjakan ini mempengaruhi banget. Jatuhnya ke portofolio berarti ya. Jadi portofolio kalian tuh bakal dinilai banget. Ini yang paling penting sih sebenarnya sih menurut gue daripada tingkat pendidikan. Kalau kalian pernah punya project, punya iseng-iseng nih mau buat aplikasi apa nih, jadi nih, ternyata bagus, dan lain-lain, itu masuk ke project, gitu ya. Bahkan yang gue lakuin sekarang aja bisa dimasukin ke project. Kalau misalkan gue ternyata pernah membuat ini, dan itu ya. Nah, ketiga, ini yang paling penting, bahasa yang dikuasai. Nah, kalau kalian masuk IT, ya, ada banyak bahasa yang harus dikuasai. Ini not limited to software engineer dan lain-lain seperti tadi kita lihat ya. Kalau misalnya gue back dikit aja, kita pekerjaan di bidang IT ya. Software engineer, web developer. Mungkin gue bakal coba fokus ambilin contoh di web developer. Buat website. Ya, buat website. Kita coba lihat. Untuk buat website itu ada front end dan back end. Bakal gue jelasin nanti. Tapi intinya, buat bahasa-bahasa pemrograman itu banyak gitu ya. Contoh HTML, CSS, JavaScript itu buat front end-nya atau buat penampilan website-nya nih. Kayak contoh website Google sekarang ini namanya front end gitu. Ntar back end ada lagi dan lain. Tapi gue nggak bahas itu. Mau bahas cuman khusus worth it atau enggaknya. Singkat cerita, ini 3 penting ya. Dan terakhir yang pasti pengalaman. Pengalaman tuh pasti. Kayaknya di semua pekerjaan juga pengalaman penting sih. Tapi masalahnya, kalau misalkan kalian nggak pernah punya, mungkin PKL, nggak datang dari latar belakang IT, emang baru banget, tiba gue mau switch karir aja deh, atau tiba gue mau beralih ke IT, berarti kalian kan nggak ada pengalaman, baru mau terjun kan jatuhnya, makanya nonton video ini. Nah, gimana nih, worth it atau nggak? Back again, itu balik ke kalian. Kalau misalkan kalian passionate dan kalian mau belajar, bisa. Bisa masuk ke terjun dunia IT, bisa. Tingkat pendidikan kalian mungkin tidak setinggi yang lain atau tidak mungkin nggak punya sarjana komputer, mungkin pendidikannya beda, jurusan beda, tapi balik lagi, biasanya orang itu bakal lebih ngelihat ke project yang sudah kalian kerjakan tuh apa aja, impact yang udah kalian buat tuh apa aja gitu. Bahasa pemrograman yang kalian kuasai apa aja, pengalaman kalian, ini kan bisa didapat dari buat website dan lain-lain. Belum lagi yang terakhir, freelance. Kalian bisa freelancing juga. Joki project IT itu banyak gitu ya. Setiap hari itu pasti ada demand-nya. Entah itu buat website, entah itu buat aplikasi, entah itu buat apa, itu banyak, gede. Jadi, sekali lagi balik ke kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau masuk IT, gue minta cuma satu aja. Ya, jangan masuk IT karena ikut arus. Kalian nggak bakal bisa survive kalau cuma ikut arus. Banyak temen gue yang gue ketemuin, FOMO, ya, masuk ke jurusan IT di kampus, dan mereka nggak bisa ngikutin. Alhasil, ya, mau pindah jurusan. Tapi kan itu udah buang-buang waktu kalian, bener nggak? Buang waktu, buang duit, dan banyak hal lainnya gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia IT, nomor satu itu cuma satu. Passion kalian bisa nggak? Kalian, bukan passion sih, niat gitu. Teguhkan niat kalian, karena banyak yang harus dipelajarin gitu. Bukan cuman masalah IT itu bukan cuman ngoding-ngoding nih. Biasanya orang kalau misalnya ngeliat nih contoh lead code deh, mungkin ini tiba gue ngoding tiba-tiba di sini nih. Tapi ketika kalian proses buat nge-solve problem ini, contohnya lead code salah satunya ini, nanti kalian bakal belajar. Ntar bakal gue ajarin juga seiring di channel ini.
itu benar-benar muter otak gitu loh. Itu kan bakal dibuat pusing sampai sepusing-pusingnya, dan ini bahkan tingkat yang paling gampang gitu loh. Makanya fondasinya harus kuat. Dan untuk mendapatkan fondasi yang kuat, biasanya orang dapatnya dari mana? Bootcamp, kuliah, SMK-nya mungkin udah itu. Fondasi bisa dari situ kan. Jujur aja, bagi gue, otodidak buat nyampe di IT itu susah. Nggak gampang. Karena kalian tuh belajar sendiri tanpa ada yang ngarahin. Kalau misalnya ada temen yang ngajar bakal lebih gampang. Tapi buat terjun, otodidak menurut gue susah. Gitu loh. Nggak gampang. Gue bakal berusaha sebisa mungkin kalau misalnya ngebantu kalian dengan video-video gue nantinya ke depannya. Tapi nggak menjamin kalau kalian tuh bakal langsung paham gitu loh. Kalau kalian nggak praktek gitu loh. Makanya logika kalian itu yang paling ditantang di sini. Sebenarnya orang ngiranya coding setiap kali, tapi sebenarnya yang paling penting itu logika. Logika itu lebih penting daripada coding, daripada ngetik-ngetik kayak gini gitu. Karena kalau logika yang nggak nyampe nggak bisa. Dan balik lagi, ada soal IT itu kebanyakannya itu ada hubungannya dengan angka-angka, matematika jatuhnya lagi gitu loh. Logika harus main dan beberapa soal ada matematika. Logika yang menggunakan matematika gitu loh. Beberapa ya, nggak semuanya. Makanya balik lagi, kira-kira kalian bisa nggak? Kalau misalkan kalian niat, gue yakin semua orang bisa kok. Tidak terbatas dengan umur ya, kalau dan lain-lain ya. Kalau misalkan emang niat, pasti bisa gitu loh. Entah kalian tinggal tentuin kalian tiba-tiba mau kemana nih, mau jadi project manager, mau jadi cyber security, mau di data scientist, mau di software engineer, mau di web developer, dan lain-lain. Ada. Nanti bakal gue kasih roadmapnya di video lain. Nanti gue bakal jelasin tentang roadmap untuk setiap pekerjaan. Ada roadmapnya. Jadi map kayak pelajarin bahasa yang mana dulu, terus kuasain yang ini dulu. Dari situ ntar kalian buat project pertama dan lain-lain, isiin portofolio dan lain-lain. Itu banyak. Tapi balik lagi, semuanya dibalikin ke kalian. Kalian tuh kira-kira bakal passionate gak kalau kalian imagine diri kalian dulu nanti kerja. Kalau kalian nggak passionate, kira-kira bakal pusing, cobainnya seminggu dulu belajar coding full, bakal coba ntar buat video. Kira-kira bisa ngikutin nggak? Kalau misalnya nggak bisa diikutin, menurut gue jangan dipaksa, mungkin kalian passion atau talent kalian di hide di pekerjaan lain. Jadi jangan memaksakan kalian terjun ke dunia IT. Kalau misalkan dari awal aja kalian nggak passionate, satu, kedua, susah dan kayaknya emang nggak bisa aja, nggak masuk-masuk. Maksud gua nggak masuk otak itu bisa jadi mungkin karena logika kalian nggak kurang bisa, mungkin kalian lebih ke mungkin ke marketing, kita nggak tahu ya, orang itu beda-beda gitu. Karena kalau misalnya kalian maksa, yang nungguin kalian di akhir itu cuman bener-bener literally pengangguran gitu. Kompetitif, dunia kerja itu kompetitif banget. Itu bukan hal yang bisa kalian cuman belajar seminimal mungkin terus dapat kerja gitu, enggak ya. Di IT itu ada namanya technical interview, dan di technical interview kan akan diajarin coding. Nah kayak gini-gini, masalah-masalah kayak gini biasanya bakal ditanya nih pas di interview nih. Ntar coba kamu kerjain soal ini, aku mau tahu cara kamu kerjain soalnya gimana, coba optimisasiin dong algoritmanya biar lebih bagus kayak gimana, optimisasi dong. Terus contoh project kamu yang pernah kamu buat apa aja dan lain-lain, pasti banyak gitu loh. Dan kalau misalnya kalian nggak pernah belajar yang kayak gini-ginian, bakal pusing. Interview kerja IT itu bukan kayak interview kerja biasa di mana emang ada interview kerja biasa kayak nanyain pengalaman, ceritakan diri kamu dan lain. Tapi ada yang namanya technical interview dan itu kan harus preparasi. Ya, harus preparasi. Nggak gampang juga gitu loh. Makanya harus niat, guys. Menurutku yang akhir paling penting itu. Kalau misalnya kalian sudah bulatin tekad kalian buat terjun ke dunia IT, gue yakin kalau kalian bisa survive, bisa ngikutin, bisa ngoding, kalian pasti bisa ngelain salah satu job ini. Yang penting di akhir cuma satu, niat. Niat dan kemauan dari diri kalian sendiri itu doang. Jangan setengah-setengah. Jangan pernah terjun ke bidang IT setengah-setengah. Karena kalian gak bakal bisa. Beneran gak bakal bisa kok. Saingannya sekompetitif itu. Bahkan S1 pun ada yang nganggur. Gue bilang aja. S1 ada yang nganggur di bidang IT. Ya, udah dapat gelar S1 masih nganggur. Ya. Jadi itu aja dari gue. Coba komen menurut kalian pengalaman kalian nih, mungkin yang sepuh-sepuh nih, yang udah daripada gue kan masih cupu gitu ya.
Menurut kalian gimana? Pengalaman kalian tuh di bidang IT itu gimana? Bisa coba di-sharing. Kita open discussion aja buat ngebantu orang lain yang mungkin baru-baru nih mau terjun ke bidang IT. Gue bakal coba abis ini, gue bakal buat video-video lain buat ngebantu spesifik ke roadmap dan lain-lain yang bisa ngebantu kalian. Nanti kalian mau kerja di mana, mau di bidang apa, mau di apa, harus mulai dari mana dan lain-lain tuh semua bakal gue bahas di video berikutnya ya. Ini cuma buat introduction kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia IT, kira-kira roughnya kayak gimana kira-kira. Menurut gue sejauh ini seperti itu ya. Oke, that's it from DIY Tech today, and I'll see you guys in tomorrow's video. Gue bakal sampai jumpa kalian di video berikutnya, oke? Have fun, enjoy. Penting enjoy, sekali lagi have fun ya kalau belajar coding. Jangan kesel-kesel, jangan frustrasi, yang penting happy. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye everyone, peace.